Jadi kita sambung ya, di akhir kita sambung dengan shell sort sedikit. Ya, jadi ada 3 advanced sorting yang akan kita lihat di struktur data ya. Kalau yang simple kalian juga udah lihat 3 hal ya. Bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Nah, di advanced sorting kalian akan lihat 3 buah lagi. Yang pertama, kemarin shell sort, merge sort ya. Dan hari ini kita akan lihat quick sort dan shell sort. Nah, namanya aja quick sort ya, quick, cepat gitu ya. Nah, ini 3 ini termasuk advanced sorting ya. Karena average complexity-nya ya, n log n. Ya, kalau bubble sort, insertion sort, selection sort itu simple sorting ya. Jadi kompleksitinya rata-rata n square, ya kan? N dikuadratkan. Berarti kalau ada 1000 data yang harus kita urutkan, ya, nah maksimal dia harus 1 juta kali dia swap-swap, ya kan? Maksimal. Bukan dia swapnya, dia bandingkan, harus dia bandingkan. Dia harus bandingkan. Itu maksimal, tapi memang kurang dari itu. Dibulatkan jadi n square. Nggak mungkin kalau 1000 1 juta kali gitu ya, tapi mendekati itu. Saking banyaknya yang harus kita lakukan. Nah, kebetulan mungkin sebagian data Bu udah tersort, nggak sebanyak itu lagi. Ya, tapi kita bilang rata-ratanya. Tapi kalau di advanced sorting, rata-ratanya itu n log n. Artinya kalau kita ada 1000, log n, log dari 1000, 3. Berarti 1000 kali 3, 3000. Gitu ya. Nggak begitu banyak seperti tadi kalau 1000 jadi 1 juta gitu ya. Nih, jadi kalau 1000 jadi 3000 kompleksitasnya. Ya. Jadi makanya dinamanya advanced sorting, lebih cepat ya. Algoritmanya itu sebenarnya lebih ribet. Tapi nanti pencariannya pengurutannya jadi lebih cepat. Kalau simple sorting, algoritmanya sederhana, mudah kita pahami. Kalau kita lihat code-nya mudah, ya kan, kerjanya mudah, tapi lama. Kalau advanced sorting, algoritmanya yang karena code-nya agak butuh konsentrasi tinggi biar kita paham, kita lihat. Itu waktu dia sortkan, itu dia urutkan cepat, gitu ya. Itu bedanya. Nah, kita lihat slide dulu sebelum kita lihat yang di programming. Jadi quick sort ya, pengurutan cepat. Quick sort mengurutkan data dengan mempartisi list di sekitar 1 elemen dinamakan pivot. Ya, nah, jadi apa bedanya dengan merge sort? Merge sort kemarin kita bagi dua seperti itu ya. Nah, sampai kita merge kembali. Nah, kalau di quick sort kita harus milih 1 pivot nanti. Ya, 1 pivot berapa kali pilih, Bu? Nah, sama seperti di merge sort, kita akan lakukan divide and conquer ya. Nah, ada rekursif juga di sini. Jadi kita pilih pivot, ya, kemudian nilai yang lebih kecil dari pivot kita taruh sebelah kiri, nilai yang lebih besar dari pivot kita taruh sebelah kanan. Nah, kemudian sudah terbagi 2, ya kan? Sudah terbagi 2 bagian, dan nanti di setiap bagian itu kita pilih pivotnya lagi. Kita bagi 2 lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi pakai rekursi dan divide and conquer juga. Nah, ini sudah ada dari tahun 1962 ya. Oke, waktu itu di Indonesia komputernya masih sedikit sekali ya. Tahun ini ya masih sedikit sekali, entah sudah ada entah enggak saya tidak tahu ya. Tapi kalaupun sudah ada komputer waktu itu masih sedikit sekali. Laptop memang belum ada ya. Di tahun sudah ada nih. Nah, langkah-langkah quick sort yang pertama, nah ya, pilih 1 elemen dalam list untuk menjadi pivot partisi. Nah, kita pilih salah satu. Nanti syaratnya apa kita akan lihat ya. Susun elemen sehingga semua elemen yang kurang dari pivot, nah ini tadi. Di pivot misalnya kita punya angka semuanya yang belum masih teracak, kita ambil 1. Misalnya saya mau ambil pivotnya 50. Berarti nanti data yang lain saya akan bandingkan dengan sim 50 ini. 6 lebih kecil dari 50, saya taruh ke kiri. 60 lebih besar dari 50, saya taruh ke kanan. Jadi ada 1 pivot untuk kita bandingkan. Akan berada sebelah kiri pivot apa sebelah kanan pivot. Nah, nanti sudah selesai kita bandingkan semua, sudah ada 2 partisi, kiri dan kanan. Kurang dari 50 dan lebih besar dari 50. Ya, nah kita lakukan lagi nanti terhadap data-data yang kurang 50, kita pilih 1 pivot lagi dan kita lakukan hal yang sama.
Ya, sama persis seperti kemarin, divide and conquer, dan rekursif yang dilakukan itu saja, ya, sampai habis dilakukan. Nah, susun elemen sehingga semua elemen yang kurang dari pivot berada di sebelah kiri dan semua elemen yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Lakukan algoritma quicksort terhadap partisi-partisi secara rekursi. Ya, nah sudah terbagi dua partisi, kita lakukan quicksort lagi. Nah, pivot. Jadi syaratnya pivot apa? Nah, sebenarnya pivot dapat berupa elemen apa saja. Berarti apapun yang ada dalam data yang belum turun itu sebenarnya boleh jadi pivot. Ya, sebenarnya boleh jadi pivot. Tapi pivot yang baik itu kalau bisa membagi list kepada dua bagian. Ya, jadi seperti tadi misalnya kita punya nilai 0 sampai angka-angka acak itu misalnya 0 sampai 100 ya, kira-kira ya 50 ya kan yang tengah-tengahnya, cuma masalahnya kadang-kadang kita juga nggak tahu ya kan, atau kita nggak benar-benar tahu apa tengah-tengahnya. Ya. Nah, jadi yang sebaiknya itu membagi list kepada dua bagian. Ya, yang kurang baik atau bahkan tidak baik ini pivot yang nilai terbesar atau nilai terkecil. Jadi misalnya tadi kita punya angka acak dari 0 sampai 100. Kita pilih pivot 100. Ya, yang lebih kecil dari 100 kita taruh di kiri, yang lebih besar dari pivot taruh ke kanan. Akhirnya angka kita tuh sebelah kiri pivot semua karena pivotnya 100. Sebelah kanan nggak ada angkanya, kosong. Ya, jadi nanti jadi lama. Ya, selesai juga pengurutannya tapi jadi lama. Nah, kerja quicksort dibagi dua. Quicksort dibagi dua ya, seperti merge sort kemarin juga seperti itu ya. Nah, pertama melakukan algoritma rekursi, kemudian melakukan partisi, menyusun elemen kepada dua partisi. Nah, ini ilustrasinya, kalau kita punya setumpuk data yang belum terurut, ya kita ambil satu buah pivot. Nah, sekarang udah ada 18 nih jadi pivot. Berarti 40 nih lebih besar dari 18, taruh ke kanan. 10 lebih kecil dari 18, taruh ke kiri. Ya, dan begitu seterusnya sampai data di sini habis. Nah, jadinya kayak gini nanti. Ya, itu baru satu kali quicksortnya ya, belum selesai. Berarti satu kali masih iterasinya. Nah, rekursinya itu baru sekali dipanggil. Ya. Nah, ada kiri, ada kanan. Yang kiri lebih kecil 18, yang kanan lebih besar 18. Ini langsung terurut ya. Nah, sebenarnya nggak seperti ini ilustrasinya. Ini tidak langsung terurut. Ini tidak terurut. Kemudian kita pilih lagi pivot di sini satu. Misalnya 10. Nah, nanti bagi lagi 2 ya. Oke. Prinsip quicksort. Nah, ya. Nah, saya rasa tadi quicksort udah ada bayangan sedikit. Nah, kalau kita lihat ini bahasa matematikanya ya. Bahasa matematikanya. Kira-kira kalau kalian lihat gini ngerti nggak? Ngerti? Mohon disimak ya. Walaupun ini dari rumah ya Zoom, kalian boleh tidur tapi jangan tidur ya. Nah, jangan tidur tapi mohon disimak. Nah, kita simak aja mungkin butuh effort untuk benar-benar paham nanti algoritmanya. Apalagi kalau kita sambil tidur, ya kan? Nah, kalau kita dengar aja gitu kayak dengar radio nggak akan paham. Jadi betul-betul kalian harus dengar dan lihat. Kalau ngantuk cuci muka, ya. Nah, minum kopi atau minum apa gitu ya. Usahakan harus melek kalau belajar. Kalau belajar sambil ngantuk, siap selesai kuliah, tidak dapat apa-apa, ya. Memori tetap kosong. Karena memori kalian bawa tadi gelas kosong, siap ini masih kosong. Nggak masuk apa-apa karena tadi ngantuk, melamun dan sebagainya. Ya, tapi fokus lihat kemari ya, sama-sama kita belajar, lihat kemari. Kalau ngantuk cuci muka ya. Boleh ya? Ada yang ngantuk? Yang ngantuk raise hand? Ada? Yang nggak ngantuk raise hand coba. Yang nggak ngantuk. Ada yang nggak raise hand ya, berarti ada yang ngantuk. Kok nggak ada orangnya karena Kak Toto udah tertidur. Yang nggak raise hand, ditanya ngantuk nggak tunjuk, ditanya nggak ngantuk dia nggak tunjuk, berarti dia sudah tidur. Ya. Nah, ini Syifa Azima sama Ahmad Khairian kemana? Ya, Bu.
Ada? Ngantuk apa enggak? Ngantuk sedikit. Ngantuk sedikit ya. Cuci muka. Nah, kalau saya suruh mandi nggak sempat lagi ya. Harusnya tadi bangun, mandi, ya cuci rambut, hilang ngantuk kita kalau cuci rambut ya. Fresh ya. Cerdas. Kalau pagi-pagi kita cuci rambut tuh bikin otak kita cerdas ya. Jangan cuci rambut tengah hari atau malam, bisa flu. Kalau tengah hari lagi pori-pori kepala gitu buka ya, gitu. Matahari terang dari panas-panas jam 12 itu justru nggak bagus ya. Kita cuci rambut terbuka pori-pori jadi nggak bagus. Malam bisa flu. Ya paling bagus tuh cuci rambut tuh ya pagi, sehat ya. Oke. Ya, mohon disimak semuanya. Nah, jadi kalau kalian lihat seperti ini paham nggak? Sebenarnya yang dibilang juga itu. Ya, yang kecil taruh kirian. Cuma ini bahasa matematikanya. Dibilang anggap S merupakan set input. S merupakan set input. Siapa set input itu? Nah, semua ini ya. Nah, semuanya kita bilang S. Nah, jika S tidak kosong atau tidak nol, ya. Ini tidak nol ya. Malah ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10. Atau S, ya. Sorry, bukan tidak nol. Jika S sama dengan 0, sorry, bukan tidak ya. Jika S sama dengan 0 atau S sama dengan 1. Dua-dua terpenuhi ya. Nah, S kita bukan 0, tapi 10. Ya, nah, jika anggota si S itu 0, artinya nggak ada isi atau cuma 1, maka kembali. Ya, artinya nggak perlu buat apa-apa. 0, nggak ada isi si S. Ya, apa yang harus diurutkan? S ada isinya, tapi cuma 1 angka. Yang nggak perlu diurutkan juga, ya kan? Berarti minimal ada 2 angka di dalamnya baru kita kerja. Nah, kalau ada 2 elemen atau lebih, ya pilih 1 elemen V. Ya, kita jadikan pivot. Nah, elemen ini harus dalam bagian dari ini ya. Pilih 1 elemen V dalam S. Nah, V merupakan pivot. Tidak boleh kita pilih yang lain misalnya. Oh, saya mau pilih misalnya 10. Oh, ada 10 ya. Saya mau pilih 19 misalnya. Nggak boleh karena nggak ada. Jadi harus ada dalam S. Nah, kemudian kita partisi S selain V, ya, yang bukan si V. Nah, berarti tadi kalau sini 18, si S ini selain si 18 ini akan kita partisi. Ya, 18 nggak usah lagi berarti. Ya, S selain si V akan kita bagi kepada 2, S1 dan S2. Ya, S1, S2, S1 sarjana, S2 magister ya. Bukan itu ya, bukan itu. Nah, jadi tadi S anggota kita besar, yang ini anggotanya jadi kecil. S tadi besar, yang kesatuan semuanya, dibagi 2 jadi S kecil, S1, S2. X anggota S yang tanpa si V ya. Nah, ini bilang X anggota S yang tanpa si V. Berarti ini semua yang tanpa 18. Nah, X yang kurang dari V, yang kurang dari 18 akan jadi si S1. Siapa yang akan jadi si S1? Ini 10, 6, 12, 2, 17 ya. Dia adalah anggota S ini selain 18 yang kurang dari 18. S2, X anggota S yang tanpa 18, si S yang tanpa 18, yang lebih besar dari 18, gitu ya. Itu ini. 40, 32, 35, 37. Nah, kembali, quickshot S1, pivot, dan quickshot S2. Nah, nantilah, ginilah fungsi dari quickshotnya. Sekarang akan kita panggil quickshot S1. Sekarang S1 kita ini. Atau si S kita yang ini. Kita cari pivot 1. Kita bagi 2 lagi dan seterusnya. Begitu ya. Oke, prinsip partisi. Nah, jadi setelah kita bagi dua gitu ya. Bagi 2 kiri kanannya, gimana prinsipnya? Pindah pivot ke posisi paling kanan. Nah, berarti kalau ketemu satu pivot, pindah ke paling kanan. Malah di banyak program, biar gampang, memang pivot itu diambil langsung yang paling kanan. Ya. Kita punya kayak gini, ini belum rapi disusunnya. Kalau di dalam pemrograman kan pasti square ya, kita aturnya seperti array, ya kan, satu baris semuanya. Yang paling kanannya apa? Nah, itu kita jadikan pivot. Itu mudah di dalam kita menyusun pemrogramannya. Ya, nah, jadi kalau misalnya kita andaikan pun yang kita pilih pivot bukan yang paling kanan, nah, kita pindahin dulu ke kanan. Kenapa? Nanti akan lihat ya. Mudah nanti dari segi pemrogramannya. Ya, pindah pivot ke posisi paling kanan. Nah, kemudian mulai dari kiri,
temukan satu elemen yang lebih besar dari pivot. Nah, anggap posisi, berarti karena kalau yang lebih kecil ya memang betul posisinya di situ, maksudnya ya. Kenapa? Kita tadi pivot yang paling kanan. Nah, yang paling kiri, andai pivot tadi 18, sesuatu yang lebih kecil 18 tetap di kiri. Kita lebih besar dari 18, kita maunya pindah ke kanan. Nah, mulai dari kiri, temukan satu elemen lebih besar dari pivot. Ya, berarti kita mencari yang lebih besarnya. Karena kalau lebih kecil, udah betul posisinya di situ. Anggap posisi tersebut I. Nah, mulai dari kanan, temukan satu elemen kurang dari pivot. Nah, karena kalau yang kanan harusnya besar-besar nilainya. Kalau dapat yang kecil, mau kita pindahin. Anggap posisi itu J. Nah, ketika ketemu yang besar, yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri, ketemu dengan yang lebih kecil dari pivot sebelah kanan, kita tukarlah. Ya, kita tukar, kita swap. Nah, ini ilustrasi yang lainnya lagi ya. Nah, jadi ini mau kita coba untuk yang huruf. Ya, kita coba urutkan yang huruf. Jadi di sini yang paling sebelah kanan ada CL. CL jadi pivot berarti. CL. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Siki yang sebelah kiri. Nah, Siki ya, dia lebih kecil dari L apa lebih besar? Lebih besar. Harusnya posisinya sebelah kanan ya, dalam urutan ini sebelah kiri. Berarti dia nanti harus kita swap. Tapi belum tahu nih mau swap sama siapa, kita tanda dulu. Nah, kalau nanti ada pointer yang tandain dia, misalnya swap me ya, ditandain dulu. Nah, kemudian sebelah kanannya ada O. O lebih kecil dari L apa lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Karena lebih besar, ya udah betul sebelah kanan. Berarti dia nggak perlu disuap. Nah, kita pindah ke semari. O juga lebih besar. Pindah-pindah ke C. Nah, C lebih kecil. Kita pingin si C itu nanti adanya di sebelah kiri. Biar si Q ini biar pindah ke kanan. Nah, kini sekarang udah bisa kita pindahin. Udah ada teman untuk kita tukar. Tadi belum ada, kita tanda dulu. Ya, ini sudah ada teman. Untuk dia tukar, kita tukarlah si C dan si C ini. Ya, nah, kemudian lanjutkan lagi. Yang belum diperiksa. Setelah tadi sini ada Q kan. Ada diganti dengan si C. Sebelahnya lagi ada U. Nah, U lebih besar dari CL. Harusnya dia pindahin kemari. Pindah ke sebelah kanannya. Cuman karena si U belum ada kawan pindah, kita tanda dulu. Nah, tanda dulu dia. Nah, ini sebelah kanan ada si S. Si S udah betul posisinya, dia lebih besar dari si L, dia sebelah kanan. Ini bukan sebelah kanan, memang ya Bu, ini kok sebelah kiri juga. Maksudnya posisi array-nya masih di sebelah kanan, nanti si L-nya pun akan kita pindahin kalau udah habis periksa. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, sekarang si S. Nah, si S nggak layak dipindahin, dah pas dia di situ. Ya, ada si S udah pas di situ. Selanjutnya kita periksa siapa? I. Nah, I yang ini. Nah, I lebih kecil dari L. Nah, biar itu kita swap. Kita swap dengan si U tadi. Si U dari tadi pengen pindah ke kanan. Cuma belum ada harus diganti dengan siapa. Kan prinsipnya gitu. Kalau swap itu berarti ada sesuatu yang harus diganti. Ya kan? Karena bukan ada kosong bangku di sana, oh saya pindah ke sana, bukan. Tapi kita tunggu orang ini mau bangun, ganti kemari ini mau bangun. Nah, itu suap. Ya, tapi kalau di sana kosong kita taruh nilai, itu bukan suap namanya ya. Isi nilai namanya. Nah, suap itu artinya memang ketika kita taruh di sana, nilai di sana taruh ke sini. Nah, itu baru namanya suap. Nah, kalau tadi di sana kosong kita isi, nah itu ngisi namanya bukan suap. Nah, sekarang I. Nah, I ini akan kita suap dengan si U. Nah, lanjut periksa yang I yang sebelah ini sekarang. Nah, I udah betul posisinya. Ya kan? Nah, kalau udah betul nggak masalah, kita cek lagi untuk selanjutnya. C udah betul juga. Kenapa udah betul? I ya kurang dari L. C juga kurang dari L. K juga kurang dari L. S. Nah, S tidak kurang dari L ya kan dia. Mau pindah dia. Tapi kalau nggak tahu mau tukar dengan siapa, kita tanda dulu. Ya, nah, kita buat swap me. Kita buat swap me gini. Nah, selanjutnya baru periksa T. Periksa T. Nah, T harusnya udah betul. T memang sebelah kanan. Periksa R. R juga ada sebelah kanan. Periksa O. O juga ada sebelah kanan. Udah habis, udah periksa semua. Nah, ini S gimana nih? Tadi dia kan minta swap. Nah, kita swap dengan siapa? Dengan si L ini sendiri. Ya.
CL sendiri. Kita swap dengan CL ini sendiri, jadinya seperti ini. Sudah selesai satu iterasi. Coba kalian perhatikan, apakah sebelah kiri dan lebih kecil dari CL? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Yang sebelah kanan apakah sudah lebih besar dari CL? Sudah, Bu. Sudah, ya. Berarti sudah selesai satu iterasi, ya. Walaupun di sini belum terurut, karena nanti mereka akan kita cari pivot lagi untuk kita melakukan hal yang sama. Nah, kalian perhatikan di sini, L ini adalah tadi pivot. Setelah dia jadi pivot, selesai, dia akan selalu berada di tempat itu selama-lamanya. Artinya tempat itu adalah tempat yang nggak akan pernah digantikan lagi. Udah betul. Ya, yang sebelah kiri ini masih bisa kita ganti karena belum betul. Yang sebelah ini juga akan kita ganti posisinya karena belum betul. Pivot selama dia udah jadi pivot, ya siapapun nanti yang udah jadi pivot, ya selesai iterasi itu dia akan berada di tempat yang sebenarnya dan dia tidak akan pernah berganti lagi sampai kapanpun. Paham ya? Begitu juga pivot yang kedua nanti. Setelah selesai, berarti pivot itu selama-lamanya posisinya di situ. Karena itulah posisi yang dia yang sebenarnya setelah terurut nanti. Ya, ini algoritmanya. Nah, kemarin kita bahas algoritma yang seperti ini ya di insert di merge sort dan sepertinya agak rumit ya. Bukan agak rumitnya, agak rumit kita pahami karena mungkin algoritmanya dibuat bahasa Indonesia saya nggak tahu karena kalian lihatnya gini ulang selama gitu ya. Ya mungkin lebih enak langsung kita lihat code aslinya ya. Minggu lalu kayaknya ribet kali itu kita jelasin. Saya ngerasa juga gitu ngejelasinnya kayak putar-putar gitu ya, agak susah kita terima bentuknya ya. Karena dalam bahasa Indonesia mungkin karena kita udah sering lihat code dalam bahasa Inggris ya. Lihat bisa for, if gitu ya, tiba-tiba kita lihat jika gini akhir ulang gitu tambah bingung gitu teman-teman ya. Jadi saya langsung kita bahas code-nya atau bahas algoritmanya langsung di sini nanti di code-nya ya. Oke. Ya, ini yang dari Programmis nanti saya share juga linknya. Ini dia bilang quick short juga pakai, divide and conquer juga ya. Nah, ini dibagi menjadi dua, dibagi menjadi sub array ya dengan memilih satu pivot. Oke. The left and right sub array. Nah, kemudian dibagi jadi kiri dan kanan. Nah, kiri dan kanan itu pakai pendekatan yang sama juga ya. Ya, sama. Ya, berarti yang mereka jelaskan sama dengan yang kita lihat di slide tadi. Oke, ini contohnya. Kita ulang lagi contohnya biar paham ya. Kenapa walaupun gampang ya, cuma cari pivot bagi kiri kanan, bagi kiri kanan. Tapi konsepnya itu kalau kita ada benar-benar paham, nanti untuk kita lihat code-nya jadi gampang ya. Tapi kalau ini sendiri kita masih ragu-ragu, Bu, kalau begini dipindahin nggak? Kalau begini ya, silakan ditanyakan. Jadi nanti untuk lihat code, karena memang betul-betul paham konsepnya, untuk lihat code cepat pahamnya. Ya, tapi kalau ininya aja masih ada ragu-ragu sedikit kondisinya, karena kondisinya beda-beda selalu kan, nggak selalu angkanya di sini lebih kecil, nggak selalu angka di sini kadang-kadang pun udah terurut gimana gitu ya. Nah, banyak macam ya. Satu algoritma itu harus berlaku untuk semuanya. Kalau ada yang nggak berlaku berarti bukan algoritma namanya ya. Ada syarat-syarat. Ini cuma algoritma ini berlaku kalau begini, ini kalau berlaku kalau begini enggak. Tapi kalau ini ketika dia bilang seperti tadi, pilih satu pivot, yang lebih kecil pivot taruh kiri, yang lebih besar taruh kanan, ya. Nah, kemudian lama-lama yang pivot itu pun kita taruh di tengah kembali. Nah, kemudian kita bagi lagi. Mana konsep masih bingung dari situ ditanyakan. Ya, nanti untuk kita lihat code, cepat paham. Ya. Nah, ini kita lihat lagi. Ya, misalnya kita punya setumpuk data yang belum terurut. Ya, atau sebuah array yang belum terurut, ada 8, 7, 6, 1, 0, 9, 2. Kita mau urutkan dari kecil yang besar. Sebenarnya urutkan itu nggak harus dari kecil ke besar, bisa juga besar ke kecil. Ya, nah, biar mudah kita paham, kita ambil dari kecil ke besar dulu. Nah, pilih satu pivot kan, select pivot. Walaupun tadi di konsep kita pivot itu boleh kita pilih yang mana saja. Ya, yang paling kiri boleh, yang paling kanan boleh gitu ya. Tengah-tengah boleh, tapi yang paling bagus itu yang membagi ke dalam dua. Kalau kira-kira kalau kita pilih dia akan membagi dua. Kalau ini kita memang bisa lihat. Kira-kira kalau yang jadi bagi dua apa kita ambil?
Mungkin 6 gitu ya. Kalau 6 kita ambil kan kirinya ada 1, 2, 0. Nah, sebelah kanannya ada 8, 7, 9. Pas kali gitu ya. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu ini apa. Array kita banyak sekali. Atau mungkin ada kita harus membaca data dari sebuah datanya jutaan. Jadi kita nggak tahu kira-kira apa sih mediannya dari data itu. Karena buat tahu median kita harus urutin dulu ya kan. Buat tahu median, buat tahu yang betul-betul nilai tengah kita harus urutin dulu. Masalahnya kita nggak tahu. Seringnya kita nggak tahu apa mediannya. Tapi kalau kita udah tahu Bu, ini umur-umur anak-anak mahasiswa. Jadi kita udah tahu paling mudanya 17, paling tuanya 24 mungkin. Ya, mahasiswa misalnya di Unsyah, paling muda 17, paling tua 24 atau 25. Kita benar-benar tahu nih apa mediannya. Mediannya berarti 21, 22 gitu. Ya kan? Nah, jadi kita langsung ambil 21 itu sebagai pivot. Boleh kalau kita udah tahu. Tapi kan kita umum nih. Kadang-kadang kita memang betul-betul nggak tahu. Memang kita bisa buka data itu. Tapi kan banyak lagi kita lihat angka 1 juta, kita lihat angka 1, angka 3, angka 2 juta. Kita kalau tanya mediannya apa sebagai pivot, kita nggak tahu. Ya, karena kalau kita nggak tahu ya udah ambil sembarang satu aja. Nah, kalau kita tahu pun tadi misalnya pivotnya itu cocoknya tengahnya itu adalah 6. Ya, 6 ini kita pindahin dulu ke kanan. 6 itu kita suap dulu taruh paling kanan. Ya, kenapa begitu, Bu? Ya, programnya gampang nanti itu pemeriksaan yang tadi. Dari sana 1, dari sini 1. Ya, kalau kita taruh 6-nya itu tetap di sini, susah nanti kita buat pemrogramannya. Oh, kita buat code-nya. Kita buat code khusus buat dia aja. Begitu ada kasus lain, kita buat code lagi yang lain. Ya kan? Kasus lain, pivotnya di posisi lain lagi, kita buat code lagi yang lain. Makanya code-nya langsung ditaruh ke kanan, sekali buat program berlaku untuk mengurutin apa aja. Ya, jadi sekali kita buat program, ini bisa urutin apapun. Karena konsepnya kita buat umum. Pokoknya pivot yang sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi paham nih, kenapa Bu pivotnya 2? Udah paham ya? Nah, karena dia paling kanan. Bu, kalau saya mau ambil yang tengah, boleh yang ini. Terus angka-angka lain boleh, tapi pindahin dia ke kanan. Nah, mempermudah kita dalam coding. Ya. Nah, codingnya mau dirubah-rubah Bu, biar ini sebelah kiri. Boleh, nggak ada salah. Ya, yang penting konsepnya ini bukan hal baku kali harus sebelah kanan. Boleh sebelah kiri pun boleh. Ya, nah, tapi pada umumnya code-nya memang udah dibuat ininya sebelah kanan. Itu kan mempermudah kita. Tapi harus tahu kenapa, ya. Nah, jadi sebelah kanan ini. Nah, di sini kita ambillah 2 ini sebagai pivot. Ya, berarti angka yang lebih kecil dari 2 nanti pada ujungnya kita pengen dia sebelah kiri 2, yang lebih kanan dari 2 sebelah kanan 2. Tapi tetap dalam pemeriksaan 2 ini masih kita taruh di sebelah kanan. Nah, mulailah kita periksa, ya nanti dia lama-lama jadi kayak gini ya. Kita harapkan jadi kayak gini nanti. Yang lebih kecil dari 2 sebelah kiri, yang lebih besar dari 2 sebelah kanan. Ya, prosesnya jadi gini bagaimana? Ya, nah, jadi seperti ini, ada pointer. Ya, satu pointer tunjuk memang ke si pivot, nggak pernah pindah-pindah sampai selesai iterasi. Ya, nah, nanti ada satu pointer lagi. Kita mulai dari sebelah, kalau pivotnya sebelah kanan berarti satu lagi kita mulai dari kiri. Kita periksanya dari kiri. Ya, karena pivotnya paling kanan kita periksa dari kiri. Ya, sini juga ada pointer satu. Nah, mulailah kita akan membandingkan. Apakah 8 lebih kecil dari 2? Ya, pivotnya dari paling sebelah kanan kita bandingkan berarti dari sebelah kiri. Ini semuanya mau kita bandingkan 8, 7, 6, 1, 0 sampai 9 ini kita membandingkan dengan si 2. Ya, yang lebih kecil dari 2 kita letakkan yang sebelah sini array, ya, yang lebih besar dari 2 akan kita letakkan sebelah kanan array. Itu tujuan kita. Nanti lama-lama si 2 ini kalau udah selesai kan 2 ini akan kita pindahin ke tengah. Nah, kita pindahin, ya. Bukan pindahin, sorry. Kita akan swap. Ya, kita akan swap jadi ke tengah. Jadi di posisi dia yang sebenarnya. Bukan ke tengah, jadi posisi dia yang sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Nah, 2. Ya, kita compare dengan 8. 8 apakah kurang dari 2? Lebih besar apa lebih kecil? 8 apakah kurang dari 2? Enggak, Bu. Enggak. Karena enggak berarti dia harus kita swap. Ya, nah, satu pointer lagi tanda dia. Dia akan kita swap. Cuma karena belum tahu mau swap sama siapa, namanya di swap itu kan harus tahu dengan siapa. Ini belum tahu, tanda dulu. Ya, karena belum tahu, tanda dulu. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi sebelahnya. Ya, sebelahnya.
Nah, kalau tadi ini kita yang ABC tadi yang kita urutin ini dari sini, itu boleh. Boleh juga, itu tergantung nanti kita buat code-nya ya. Nah, tapi yang ini dilanjutkan di program di sini biar nyambung dengan code-nya nanti dia sambung terus dari sini. Ya, dan saya juga jelasinnya seperti itu. Nah, sekarang dia akan bandingkan apakah 7 lebih kecil dari 2? Tujuh lebih kecil dari 2 nggak? Enggak, Bu. Enggak, karena enggak dia pun nanti harus disuap. Tapi masalahnya 8 pun belum disuap. Itu kan harus antri. Ya kan? Berarti setelah 8 nanti akan disuap 7 kalau ada tempat suap. Kalau ada tempat suap yang pertama si 8. Kalau ada lagi yang bisa disuap yang kedua si 7. Tapi enggak ada, ya kan? Enggak usah ditanda di 7 karena si 8 pun belum. Pointernya itu masih tunjuk di 8. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi yang 6. Apakah 6 kurang dari 2? Enggak, Bu. Enggak juga. Dia harusnya disuap juga, cuma belum ada temennya. Taruh ya dulu dia di situ. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke si 1. Apakah 1 kurang dari 2? Ya. Nah, ya. Berarti sekarang udah ada tempat kita suap si 8 ini. Ya. Nah, kita suaplah 8 dengan si 1. Ya, 1 di sini, 8 di sini. Ya. Berarti 8 sudah. Nanti berarti kalau ada lagi, siapa giliran kedua kita swap? Si 7. Kalau ada tempat lagi. Kalau ada tempat, mungkin sampai habis nggak ada lagi. Ya kan? Nah, kalau ada lagi, si 7 akan kita swap. Ya, ini 1 dan 8. Ya, berarti second pointernya tadi udah tunjuk ke 7 ya. Nah, pemeriksaannya lanjut lagi. Tadi pemeriksaannya udah sampai 8 kita periksa. Oh bukan, sorry. Udah sampai 1 ini kita periksa ya kan? Sebelum kita swap kan kita periksa si 1. Apakah 1 kurang dari 2? Ya. Berarti kita swap dia dengan si 8. Pemeriksaannya langsung lanjut ke sini. Apakah 0 kurang dari 2? Tapi untuk yang kita swap, antriannya tadi 8 pindah ke 7. Di sini sudah. Ya. Nah, sini sudah. Sekarang kita bandingkan lagi. Ya. Apakah 0 kurang dari 2? Ya kan? Ya apa bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kita swap dengan siapa berarti sekarang? 7, Bu. Dengan 7. Nah, betul. Dengan 7. Ya. 7 dengan 0 udah kita swap. Udah kita swap. Jadinya gini nanti. 0 di sini, 7 sebelah sini. Antrian selanjutnya pindah ke si 6. Nah, ini pokoknya kalau ada yang bisa disuap lagi, si 6 nih kita swap. Ya, dia pindah-pindah terus antriannya gitu ya. Kalau ada lagi. Nah, sekarang pemeriksaan yang belum kita periksa siapa? Lanjut lagi tadi terakhir di 0 ini kan? Setelah 0 siapa? 9. Berarti 9 ini. Ini kursor saya kelihatan di kalian? Ya, Kelihatan, Bu. Ya? Nah, fokus ke kursornya. Nah, sekarang kita periksa yang 9. Apakah 9 kurang dari 2? Tidak. Berarti nggak ada yang perlu dipindahin ya. Karena dia pada posisi sebelah kanan. Nah, sudah habis. Ketika sudah habis, sekarang si 2 ini akan kita swap. Dengan siapa? 6. Iya, kenapa 6? Tadi akhirnya antriannya di situ. Pointernya di situ. 2 kita swap dengan si 6. Ya, jadilah begini. Selesai satu buah satu baris ya. Selesai untuk satu iterasi lah kita bilang. Ya, selesai satu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan sebelah kiri sudah lebih kecil dari 2, sudah. Sebelah kanan sudah lebih kecil dari 2, sudah. Ya, tapi belum selesai. Ya, belum selesai. Kita nanti harus sebelah kiri dulu. 2 ini selama-lamanya harus di sini posisinya. Dia udah tepat di sini, tidak akan pernah berganti lagi. Berapapun iterasi yang lain di sini. Ya, siapapun yang udah jadi pivot, dia akan menepati posisi yang sebenarnya. Nggak akan pernah ketukar lagi. Ya, yang harus kita tukar yang sebelah kiri pivot dan sebelah kanan pivot. Nah, sekarang kita menuju ke sebelah kirinya. Ya, mungkin di sini saya lompat dulu karena mau jelasinnya itu. Nah, sebelah kirinya. Sebelah kiri kan ada 1 dan 0. Nah, ini mau kita partisi 1 dan 0. Kalau cuma 1 bilangan nggak bisa kita buat apa-apa. 0 bilangan nggak bisa kita buat apa-apa. Tapi ini ada 2 buah bilangan. Bisa. Kita pakai quick short. Ya.
Bisa kita pakai quick short. Karena minimal untuk pakai quick short 2 buah bilangannya. Nah, 1 dan 0. Kita sekarang pivot disesuaikan dengan code. Ya, sesuai dengan code yang di atas tadi. Yang sudah kita rencanakan. Pivot itu selalu sebelah kanan. Berarti yang ini kalau kita mau partisi yang ini. Kalau kita ingin partisi yang ini. Siapa pivotnya? 0, Bu. 0, betul. Ya, 0 jadi pivot. Nah, sekarang 1 kita mau compare. Enggak ada kawan-kawan compare ya, berarti dengan si pivot itu sendiri. Apakah 1 lebih kecil dari 0? Tidak ya. 1 lebih kecil dari 0 tidak? Tidak. Berarti kita tanda dengan dia dengan pointer untuk kita swap. Mungkin selanjutnya ada tiba-tiba nggak ada lagi, udah habis. Ya, kalau kita buat perulangan udah habis, nggak ada lagi yang bisa kita bandingin. Tapi pointernya di sini. Ya, ketika udah habis dalam array nggak ada yang bisa kita bandingin, yang terakhir yang kita lakukan adalah swap pivot dengan antrian yang ingin diswap tadi. Ya, si 1 termasuk antrian yang ingin diswap dengan pivot. Nah, ya kan? Kalau nggak ada lagi, kalau andainya di sini Bu ada angka lagi di sini, kita bilang 2, 3. Sekarang kita melihat lagi 2 apakah kecil dari 0, 3 apakah kecil dari 0, ya kan? Tapi ada hal yang bisa kita swap dengan si 1. Ketika ketemu sesuatu yang lebih kecil dari 0 akan kita swap dengan si 1. Tapi nggak ada, misalnya udah habis. Udah habis, ya kalau udah habis perulangan yang kita lakukan terakhir apa? Pivot diswap dengan yang terakhir antrian. Seperti yang tadi di atas 2 kita swap dengan si 6 karena antrian yang terakhir adalah si 6. Ya, yang lagi ditunggu ini kan antrian nunggu di swap ya. Berarti 1 dan 0 kita swap. Ya, 1 dan 0 kita swap. Nah. Ya, berarti si 0 ini tadi pivot kita adalah si 0. Berarti si 0 ini adalah sesuatu yang selamanya akan di sana. Tidak ada lagi yang lebih kecil dari 0 dalam hal ini. Kenapa kita terjamin nggak ada lagi yang lebih kecil dari 0? Amal. Abu. Oke. Ya. Jadi karena pivotnya tadi si 0, ya. Si 0 udah menduduki posisi ya. Selesai iterasi yang dimana ada pivot, pivot itu akan menduduki tempat yang dia sebenarnya. Jadi nggak akan pernah ditukar lagi. Sama seperti konsep si 2 tadi. Si 0. Ya, si 0. Nah, sekarang kita ingin partisi lagi si 1. Ternyata si 1 isinya cuma 1. Ya, isinya cuma 1 ya, cuma dia sendiri. Ya, berarti tidak lagi kita lakukan quick short, dialah yang jadi pivot, bukan menjadi pivot, dialah yang jadi posisi dia yang sebenarnya. Udah selesai. Udah selesai, nggak ada lagi yang sebelah kanan si 0 nggak ada. Sebelah kanan si 0 nggak ada apa-apa. Ya, makanya kita tadi menuju ke sebelah kiri si 0 nggak ada apa-apa, kita menuju ke sebelah kanan, cuma ada 1. Ya udah, 1 itu sendiri dia selamanya akan menduduki posisi itu. Artinya udah pasti ya si 0 akan selalu di situ, si 1 akan selalu di situ, si 2 akan selalu di situ. Nah, tinggal kita partisi yang sebelah ininya, sebelah kanannya. Dengan konsep yang sama. Ya, dengan konsep yang sama artinya ya, abaikan dulu yang ini, yang sebelah kirinya yang sebelah kiri 2 kita abaikan, yang sebelah kanan sekarang. Berarti kita mau urutin yang 8, 7, 9, 6 ini. Yang mana pivotnya? Yang mana? 6. 6, Bu. 6 pivotnya. Ya, karena paling sebelah kanan. Nah, mulai dari mana kita bandingin? Dari 8 ini ya. 8 apakah kurang dari 6? Tidak. Kalau tidak kita tandai. Berarti nanti kalau ketemu sesuatu yang kecil dari 6 bisa kita swap dengan si 8. Kita tandai di sini ya. Nah, kalau ketemu sesuatu yang bisa kita swap, nanti si 8 ini dulu yang akan kita swap. Kalau ketemu, ya kan? Nah, selanjutnya setelah 8 apalagi yang kita cek? 7. Apakah 7 kurang dari 6? Tidak, ya. Ini harusnya kita swap dulu, tapi antrian dia kan. Setelah 8, kalau ada tempat swap lagi, si 7 kita swap. Selanjutnya kita tanya lagi. 9, apakah kurang dari 6?
Enggak. Tidak, ya kan? Jadi ini 8, 7, 9 ini antrian mau disuap semuanya ya kan? Nah, tapi kita sudah habis. Sudah selesai perulangannya, tidak ada lagi yang bisa diperiksa. Kalau sudah selesai, apa yang kita lakukan? Pivot yang Ya, suap antrian yang tadi ini, yang dari tunjuk dengan pointer ini, kita suap dengan si pivot kita. Berarti 6 di sini, 8 di sini. Ya kan? 6 di sini, 8 di sini. Berarti 6 sudah menduduki posisi dia yang sebenarnya dalam array. Artinya posisi dia setelah didudukkan selalu di situ, tidak pernah berubah lagi. Ya. Sekarang kita bagi dua. Nah, sekarang kita mau partisi lagi. Sebelah kiri 2 ada nggak datanya? 0. Ya kan? Ya nggak? Betul nggak? Nah, sebelah kirinya si pivot nggak ada angka 0. Sebelah kanan ada. Nah, sebelah kanan berarti kita partisi. Nah, inilah contohnya pivot yang tidak baik tadi ya. Pivot yang tidak baik adalah yang paling besar nilainya, yang paling kecil. Ya kan? Nah, dalam kasus ini, angka yang paling kecil yang mana? 6. Nah, yang paling besar? 9, Bu. Nah, jadi mau 6, mau 9 itu sebenarnya pivot yang nggak bagus. Ya, karena kenapa? Kalau kita pilih 6, setelah iterasinya terjadi, nggak membagi dua datanya. Ya kan? Nggak membagi dua. Ya kan? Ini ada masih kirinya kosong, kanannya masih 3. Tapi kalau kita lakukan terus terpilih yang terbesar-besar terus, selesai juga pengurutannya, tapi lama karena tidak membagi data menjadi 2. Kalau membagi data menjadi 2, sekali iterasi itu sudah setengah pekerjaan kita selesai. Ya kan? Misalnya tadi kita ada jutaan angka, kita pilih satu pivot 1 juta, sudah kita bagi 2 tuh. Yang sebelah kiri 1 juta, yang sebelah kiri udah paling kecil dari 1 juta, yang sebelah kanan sudah lebih besar dari 1 juta. Udah setengah kerjaan udah selesai. Ya. Kerjain lagi, setengah lagi gitu. Tapi kalau kita pilih tadi misalnya angka yang paling besar, setelah kita lakukan iterasi, data tidak menjadi 2, ya kan? Cuma kita tahu, tapi ada keuntungannya ya, kita jadi tahu si 6 ini posisinya di situ, ya. Jadi misalnya terpilih lagi yang paling besar lagi, atau paling kecil lagi, gitu lagi nggak membagi 2, lama jadi prosesnya. Memang berkurang terus 1, cuma 1 angka berkurang, nggak perlu diperiksa lagi, itu si 6. Tadi kan ada 4 nih angkanya. Sekarang 6 nggak perlu diperiksa lagi, 3 lagi diperiksa. Berkurang memang, tapi belum membagi 2. Ya, nah, seperti itu. Paham ya, harus paham konsepnya. Kalau udah paham, ini betul-betul paham, kita lihat code-nya cepat ngerti. Ya kan? Tapi kalau cuma sekedar kita tahu, cari pivot kiri kanan, tapi konsepnya nggak terlalu ngerti, nanti tuh lihat code-nya bingung. Ini maksudnya apa, ini apa, ini apa. Gitu ya. Jadi pahami dulu ini betul-betul konsep ini, nanti baru kita lihat code-nya cepat ngerti. Kalau lihat code duluan, nggak ngerti. Oke, nah, jadi ini 6, berarti 6 sudah. Ya, 6 sudah kita partisi, 6 pivot, berarti dia selamanya akan di sini. Sekarang kita cek kiri 6 kosong, nggak perlu lagi kita lakukan apa-apa. Sebelah kanannya 6 masih ada. Nah, inilah mau kita partisi. Ya, kita partisi sekarang. Nah, berarti 7, 9, 8 yang mau kita partisi sekarang. Siapa pivotnya? Yang paling sebelah kanan, berarti si 8. Ya, si 8. Ini pivotnya. Kita cek sekarang. 7, apakah kurang dari 8? Ya? Iya, Bu. Ya, berarti kalau iya dia tidak perlu kita tandai untuk kita swap. Ya, kalau dia lebih besar kita tandai. Tapi ini nggak perlu kita tandai, dah betul dia di situ berarti. Sudah betul posisi si 7. Nah, bukan betul selamanya kayak pivot ini ya, tapi betul dalam hal partisi. Yang lebih kecil dari 8 sebelah kiri, lebih besar dari kanan, lebih besar dari 8 sebelah kanan. Mereka sendiri belum turun, nggak masalah. Yang penting posisi dari si 8 ini aja udah benar, udah cukup. Ya, nah kemudian kita cek lagi yang selanjutnya. 9, apakah kurang dari 8? Enggak, Bu. Enggak, kita tandai. Berarti kalau enggak, kita tandai karena nanti mau kita swap. Ini saya buat penunjuk itu biar tahu itu pointer. Berarti ya, misalnya kita tunjuk di sini. Kita tandai untuk kita swap. Ya, nah, kita mau cek selanjutnya udah habis. Nggak ada lagi yang bisa dicek, udah habis. Kalau sudah habis, perulangannya apa yang kita lakukan? Apa? Swap, Bu. Ya, swap apa yang kita swap? Pivotnya, Bu.
Ya, pivot dengan Yang terakhir. ya yang ditunjuk sama pointer yang terakhir. Bukan dengan data yang terakhir terperiksa, bukan. Kebetulan emang 9 terakhir terperiksa, tapi yang terakhir ditunjuk oleh si pointer. Berarti 98 ini kita tukar. Ya, berarti 8 ini selamanya akan di sini karena dia udah pernah menjadi pivot. Mantannya pivot ya, mantan yang udah pernah jadi pivot itu selalu sudah berada di tempat yang sebenarnya. Ya, dia ada di situ, walaupun kiri kanannya belum terurut, dia sudah terurut sendiri. Dia sudah berada di posisi yang dia sebenarnya. Semua pivot itu. Semua pivot yang pernah jadi pivot, dia sudah berada di tempat yang sebenarnya. Oke, nah sebelah kiri, nah sekarang kita mau partisi di sebelah kiri. Sebelah kiri cuma satu. Ingat, kalau cuma nilainya 0, nggak ada dan 1, kita nggak perlu lakukan quick short. Ya, yang perlu kita lakukan partisi ketika 2 minimal. Nah, ini cuma 1, 7, nggak perlu apain, 7 aja taruh. Ya, sebelah kanan 9 juga taruh. Ya, berarti 7 dan 9 sudah berada di posisi yang sebenarnya. Ya, tadi 0 udah ada di posisi sebenarnya, 1 sudah, 2 sudah, ya kan? 6 sudah, bisa apa lagi? 8 sudah, 7 sudah, 9 sudah terurut. Semuanya sudah berada di posisi sebenarnya, tidak ada lagi yang udah habis kerjaannya si quick short. Paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lihat code-nya? Ada? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah kalau paham. Nah, kita lihat code-nya. Ya, ini enak ini programmis. Ya, kalian bisa lihat dari Python, dari Java, C++ gitu ya. Nah, keempat-empatnya boleh kalian running, kalian copy ke editor kalian dan kalian coba running. Ya, nah, menarik di sini menurut saya karena ini. Memang kalau struktur data itu kita nggak fokus ke bahasa pemrograman apa. Ya, kalau nanti saya kasih tugas, kalian mungkin boleh saya bebasin, boleh pakai pemrograman apa aja. Karena yang penting kita fokus di sini strukturnya. Seperti ini, misalnya hari ini kita belajar quick short. Yang mau pakai pemrograman apa saja boleh. Ya, yang penting konsep quick short itu jalan udah cukup gitu ya. Nah, beda dengan misalnya kalian waktu masih semester 2 ada pemrograman pakai C ya kan. Nah, itu tugas semua harus kalian kerjakan dengan bahasa C. Nanti ada object oriented programming. Pengantarnya itu pemrograman pengantarnya itu pakai Java. Apapun tugas harus kerjakan dengan Java. Tapi kalau struktur data kalau saya bebasin sih. Karena yang penting ilmu struktur datanya kalian paham, implementasinya bisa dengan pemrograman apa saja. Ya, nah, jadi hari ini kalau Java mungkin sudah sering lihat ya dengan Bu Fiska, Java selalu saya lihat. Nah, nanti dengan saya sekali-kali kita lihat yang C, sekali-kali kita lihat yang Python ya. Nah, memang kalau Python pendek sekali. Ya, coba kalian ini. Coba bawa ke editor yang ada angka di samping, lihatlah. Mungkin kalau dengan C misalnya 100 baris, Python cuman 60 atau 50 pasti paling pendek, ya kan? Karena memang bahasa yang sangat sederhana, sangat simpel, dia dibuat juga dengan C, ya kan? Bahasanya sudah setengah bahasa manusia, artinya sudah bukan setengah bahasa, udah advanced language ya. Nah, sudah mudah dimengerti. Kalau kita lihat kata-katanya sudah lebih ngerti. Orang yang belum ngerti pemrograman, tidak pernah belajar pemrograman, kalau dia belajar, dia nggak ada background informatika, dia belajar Python pun bisa, ya. Nah, orang nggak terlalu paham pemrograman dasar maksud saya ya, dia belajar Python masih bisa, ya. Tapi kalau pemrograman yang seperti Java, C++ ya, memang kita harus kuat sekali konsepnya, baru kita bisa paham. Oke, nah coba kita lihat yang C dulu. Nah, yang C dulu, ya. Nah, kalau kita lihat di sini di atasnya, sorry tergeser. Nah, kalau kita lihat nih di atasnya nih, ya. Nah, yang perlu dia include cuma stdio.h. Berarti cuma standar input output. Nggak pakai function-function apapun yang ada di Python, yang ada di C. Ya, kalau kita perlu pakai yang misalnya yang string ya kan dan sebagainya, kita kan harus include string.h ya. Kalau pakai yang matematika math.h gitu ya. Nah, ini nggak ada nih, nggak ada pakai aneh-aneh berarti. Ya, cuma makanya stdio.h. Ini cuma standar input output ya. Nah, kalau kalian pakai scanf, printf udah cukup dengan standar input output ini aja. Berarti tidak ada yang susah-susah. Di sini aja kita tahu tidak ada yang susah-susah fungsinya. Fungsi bawaan dari C-nya nggak ada dipakai aneh-aneh di sini. Nah, tapi di sini ada fungsi-fungsi yang kita buat sendiri, namanya fungsi yang dibuat sendiri ya. User defined function namanya. User defined function, fungsi yang dibuat sendiri. Ya, jadi dalam pemrograman ada dua fungsi. Satu fungsi bawaan dari pemrograman itu,
built-in function ya seperti print gitu ya, scanf, apalagi compare string dan sebagainya itu bawaan dari si C. Nah, kalau kita mau pakai, kita pakai include ini, include stdio.h, include string.h, include math.h gitu ya. Nah, ada satu function lagi, user define function, function yang kita buat sendiri. Artinya sebelum kita pakai, harus kita buat dia. Harus kita buat dulu sebelum kita panggil, harus kita buat. Kalau kalau built-in function tadi seperti printf, scanf, bisa kita pakai dengan kita buat ini ya, include stdio.h. Itu apapun yang ada di dalamnya, fungsinya boleh langsung kita pakai. Tapi kalau kita buat sendiri ya harus kita buat gitu sebelum kita pakai ya. Nah, contohnya begini, ya, ini swap, ini punya dia buat sendiri. Dia bukan bawaan C. Kalau kita mau pakai harus kita buat nih. Swap ya, untuk swap 2 buah nilai. Ya, gimana cara kita swap buat 2 buah nilai? Kita misalnya punya A. Kita punya nilai A 5. Kita punya nilai B 10. Kita pengen ganti. Ya, pengen ganti si A ini hanya 10, si B ini yang 5. Ya. Gimana cara kita ganti? Kalau kita ganti langsung misalnya A sama dengan 10. Boleh, betul. Ya, A udah jadi 10 sekarang. Program. B, gimana B jadi 5? Mau taruh lagi B sama dengan A? Tidak bisa, A jadi 10, berarti kalau kita buat B sama dengan A, B-nya 10 juga. Salah, kita pinginnya A 10, B-nya 5. Gimana? Gimana cara kita swap dalam pemrograman, dalam konsepnya? Buat variabel temporer. Iya, buat variabel penampung sementaranya. Ya. Jadi sebelum kita buang nilai 10 ini, kita tampung dulu ke tempat lain. Atau sebelum kita buang A sama dengan 5 ini kita tampung. Berarti ada kita buat T ya. Kita buat T, temp ya, atau temporary misalnya ya. Variabel temporary, penampung sementara. Temp sama dengan B, kita bilang. Berarti temp ini sedang menampung si 10. Nah, sekarang udah bisa A sama dengan 10, betul ya? Sekarang oh sorry, kalau udah kita tampung yang si B, berarti yang ini kita buat si B ya, si B dulu berarti. Yang hilang itu kan yang pertama dulu. Berarti si B ini sudah ditampung oleh sebentar oleh si B, si temp, ya, si nilai 10 ini atau nilai si A boleh juga. Nilai si A sudah ditampung sebentar oleh si temp. Ini sudah dia tampung A sebentar. Berarti dari tampung 5. Sekarang si A kita buat sama dengan 10. Betul ya? Nah, B mau ambil balik 5 itu tinggal sama dengan 10. B udah sama dengan 5. Udah betul juga, udah terganti. A sama dengan 10 udah kita ganti. Sekarang ada 10, B sudah 5. Ya, jadi pakai ini. Konsepnya seperti itu. Walaupun kalau di Python udah bisa buat kayak gini ya. Kalau di Python ya A, B sama dengan B, A. Udah terganti. Kalau Python sebaris doang ya kan. Nah, Python sebetul simple ya. Nah, tapi kalau kita informatika, memang kita harus belajar yang ini dulu ya, biar kita benar-benar paham konsepnya. Ya benar-benar kita tahu bahwa swap itu dia nggak bisa disuap. Ya, dia harus ada satu penampung. Ya, kalau ada bahasa-bahasa yang kok bisa langsung Bu, nah, sebenarnya udah ada dibuat di belakangnya yang kita nggak tahu ya kan. Nah, makanya dulu awalnya dari pemrograman itu susah kali pertama. Ya kan? Bahasanya bahasa betul-betul bahasa mesin misalnya, bahasa 00110 dipermudah dengan ada perintah sedikit-sedikit. Tapi perintahnya belum kita ngerti juga. Ya, cuma sedikit programmer karena memang susah sekali. Lama-lama dibikin lebih mudah lagi. Gabungan dengan ada pemrograman yang susah tuh bisa buat sesuatu yang lebih mudah lagi ya kan? Udah ada C, dengan C bisa buat sesuatu yang lebih mudah lagi. Lama-lama tak mudah terus gitu ya. Lagi aplikasi, apalagi dengan tekan-tekan tombol ya perlu penjumlahan kalkulator misalnya. Itu kan pemrograman di baliknya sebenarnya kan. Kita tekan kalkulator. Nggak usah lagi kita ketik pemrograman, kita tekan angka 5, kita tekan tambah, kita tekan 10 sama dengan. Tapi di balik itu kan ada pemrograman yang sudah dibuat oleh orang gitu ya. Jadi makin lama seperti itu makin mudah terus. Ya, tapi dengan kita paham konsep ini, kita bisa bikin banyak hal. Bahkan kita bisa bikin bahasa pemrograman sendiri nanti. Oke, nah ini ada function pertama, function swap. Ya, untuk ganti itu ya. Nah, cuma bedanya sekarang ya ternyata A dan B itu adalah pointer. Berarti kalau pointer bukan nilai A itu sendiri yang dikasih ya.
Kalau di function berarti ini call by reference ya. Nah, kalau di function ada kan call by value dan call by reference. Kalau call by value yang kita kasih adalah kita copy. Bisa teman kalian minta tugas kalian dong, kalian copy. Pluk, kalian copy file, kasih ke dia. Nah, dia edit file yang ini, punya kalian tidak teredit. Nah, itu namanya call by value, nilainya yang kita kasih. Pluk, kita copy, kita kasih ke kawan, kawan kita edit, yang punya asli ada. Nah, nggak teredit. Seperti itu. Tapi kalau pointer mainnya call by reference. Yang kita kasih itu adalah alamat ini atau link. Misal kawan kita mau minta tugas kita, pinjam dong. Yang kita kasih ke kawan kita bukan kita copy file, tapi justru link kita kasih. Link agar teman kita bisa akses file kita. Nah, apapun yang teman kalian edit, file asli kalian terganti. Karena yang kita kasih link reference. Kita pakailah sesuai dengan keperluan kita. Dalam kasus ini, ya, kita dikasihnya pointer ya, linknya untuk mengakses nilai itu. Atau dengan kata lain, ya kalau misalnya nilainya kita ganti, terganti semuanya. Nah, memang itu yang kita perlukan dalam hal ini. Ya kan, ketika di swap misalnya sebagainya, betul-betul swap untuk semuanya. Bukan di function itu aja, tapi berlaku untuk semuanya. Ya kan? Kemudian ada function yang kedua namanya partition. Nah, ini akan sering kita pakai. Ya, nanti kita akan lihat. Ada function yang ketiga namanya quick short. Ya, sebenarnya function yang untuk quick short ini dua ini ya. Dua ini yang kita buat untuk quick short. Yang partition ini satu, yang quick short ini satu. Yang terpenting, itu yang wajib ada. Kalau swap di atas tuh dia buat karena banyak perlu swap, ya dia pakai function. Tapi kalau dia nggak buat function juga masih boleh. Dua ini yang benar-benar function dalam quick short ya. Partition ini dan quick short ini yang sangat penting. Yang sangat harus ada. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ini dia buat function untuk print array. Nah, ini juga nggak wajib. Kalau kita mau cetak array, kita print dia, kita buat function print array. Tidak kita buat function pun bisa. Dalam main-nya langsung kita print boleh. Ya. Nah, yang kelima ini yang paling penting. Main function. Nah, kalau nggak ada ini, tidak ada yang menjalankan program. Karena setiap kali program kita jalankan, dia cari main ini dulu. Ya. Dia cari main ini dulu. Kalau dalam C seperti itu konsepnya, dia cari main ini dulu. Nah, di dalam main ini ada panggil function lain. Nah, baru function lain itu kita jalankan. Kalau function lain itu tidak dipanggil, tidak dijalankan. Ya, nah, itu dasar pemrograman yang nggak boleh lupa. Oke, kita lihat sekarang. Berarti program kita ini dulu pertama. Ya, kita ada data yang belum terurut. Ya, datanya dalam array, nama array-nya data, ada nilai ini yang belum terurut. Nah, kemudian ada variabel n. Variabel n ini akan menampung ini size of data dibagi dengan size of data pada array 0. Size of data kita berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dibagi dengan data ke 0. Ya. Size of, bukan data ke 0. Data ke 0-nya 8. Tapi dibilang size of. Berapa banyak? 1 cuma ya kan? Berarti 7 bagi 1. 7. N-nya 7. Ya. N-nya 7. Saya nggak tahu kenapa harus dibagi kayak gini. Kenapa nggak langsung dibilang ini adalah size ini gitu ya, size of data. Size of data aja udah 7, ngapain harus dibagi ini saya nggak tahu kenapa. Ya, nah, berarti 7, N kita 7. Nah, kemudian ini ya, dia print ke layar unsorted array. Nah, kemudian dia panggil function array, dengan dia kasih array yang ini sebanyak 7 ini ya. Dia masuk ke function yang ini. Ya, tugas dari function ini cuma ngeprint aja ke layar, ngeprint ini nilai ini. Ya kan? Nah, cuma memang harus perulangan, dia nggak bisa, kalau array nggak bisa kita print sekalian ya, dia harus perulangan. I sama dengan 0, I kurang dari 7, ya kan, size-nya kan 7 nih. Nah, I plus I, dia print lah 8, 7, 2, 1, 0, 9, 6. Oke, nah sekarang baru kita urutkan dia, berarti sebelum diurut gini, dia print dulu ke layar. Nah, diurut, mulailah dia panggil function quick short, dia pengen urutin pakai quick short. Apa yang harus dia berikan? Data. Ya, data ini harus dia berikan. Kemudian 0. Nah, 0 ini apa? Nah, 0 ini dia ingin berikan array awalnya apa, array terakhirnya apa. Kan? Left and right tadi ya kan? Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini adalah 0. Kalau di array kan ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ya kan? Array-nya, indeksnya. Indeksnya, ya.
Cara kita akses ini kalau array bagaimana? Kalau misalnya kalian mau panggil si 0 nih. Kalian cara aksesnya gimana? Berarti data dia berada di posisi berapa? 0, 4 ini. Ya. Jadi nggak ada cara buat kita panggil orang ini selain kita akses dengan indeks ini. Ya. Kita akses dengan indeks ini. Oke. Nah, berarti yang kita kasih ke sana adalah data ini, kemudian kita bilang yang pertamanya apa? Yang pertamanya adalah yang si 0 ini. Ya, berarti yang pertamanya si 0, yang terakhirnya adalah N kurang 1. N kita tadi 7, di sini ingat ya. Ini 7 tadi. Berarti N kurang 1 berapa? 7. Berarti yang kita kasih adalah data ini. Kemudian kita bilang yang awalnya itu 0, terakhirnya itu 6. Betul ya? Indeksnya awalnya 0, terakhir 6. Itu yang kita kasih. Nah, masuklah kita sekarang ke dalam quick sort. Ya, masuk kita ke dalam si quick sort. Mana quick sort? Nih. Ini, function quick sort. Ya. Nah, papannya saya buat di tempat lain aja biar gampang nanti. Kita masuklah ke dalam si quick sort. Nah, di quick sort, nah, udah dia terima tadi kan array kita. Udah terima dia. Low-nya 0, height-nya berapa? 6. Ya, saya buat di sini ya, quick sort. Quick sort yang dia berikan kita adalah data kita ya, data itu yang belum terurut, kemudian 0 dan height-nya N kurang 1 ya. N kurang 1 kita berarti 6. Apa tadi? Low and height ya. Low, ini height. Nah, sekarang ditanya, apakah low kurang dari height? Ya. Apakah 0 kurang dari 6? Betul? Betul nggak? Betul. Kalau betul kerjakan yang dalam if nih. Mana if nih? Ini dimulai dari sini ya. Dimulai dari sini. Si if kita dimulai dari sini nih, dari kurung kerawal ini sampai mana tutupnya? Sampai ini. Ya. Berarti ketika terpenuhi, ketika 0 kurang dari 6 ini terpenuhi, 0 ini sini 0 kurang dari 6 terpenuhi, kita kerjakan ini sampai batas ini, ketutup ini. Apa yang dikerjakan? Yang pertama yang dikerjakan adalah ini. P. P ini pivot ya. P sama dengan partition array low dan high. Siapa partition ini? Apa yang harus kita lakukan di sini berarti? Partition ini apa dia? Variable, function, apa? Function, Bu. Function. Berarti dia panggil function. Panggil dia. Ya, function itu dipanggil, ya kan? Nah, bisa kita eksekusi di sini. Panggil. Kita harus masuk ke dalam sana untuk menyelesaikan panggilan itu. Ya kan? Masuk ke dalam sana, ngerjain tugasnya, kemudian selesai baru balik lagi sini. Itu function begitu cara kerjanya. Ya, kita panggil, dia masuk ke dalam function sana, kerjakan, selesai, balik lagi kembali. Nah, waktu kita panggil partition, kita harus kasih partition buat syarat. Kalau mau pakai saya, harus kasih 3 buah parameter. Nah, parameter yang dikasih adalah si array, low, dan high. Yang tadi lagi ya, array yang kita kasih itu array yang belum terurut itu, kemudian low dan high. Berarti 0 dan 6 lagi kita kasih. Nah, sekarang kita masuklah dia ke dalam partition dengan bawah ini. Mana partition? Nah, ini agak panjang ini ya, ininya ya. Nah, belum lagi ini. Nah, partition nih. Nah, sampai sini. Kita masuk ke dalam si partition sekarang. Kita kasih apa tadi? Array-nya, kemudian low dan height-nya ya. Nah, partition juga gitu nih, masuk ke dalam partition. Array-nya. Oke, nah, kemudian di dalamnya ngapain? Nah, pivot. Nah, pilih pivot dulu. Array yang height. Height tadi berapa nilai height? 6, Bu. 6. Ya, 6. Siapa array yang ke-6? Ya, tadi array kita tadi apa mesti ingat? Lihat yang belum turun 8, 7, 2, saya ada catat sini 0, 9. Ini ya. Ini. Nah, ini array kita. Berarti siapakah array yang ke-6? Array 0,
array 1, array 2, array 3, array 4, array 5, array 6. Siapa array yang ke-6? Kebetulan 6 juga ya, tapi jangan bingung, ini array. Nih, kalau yang dibuat seperti ini berarti indeksnya. Ini yang minta indeks array yang ke-6, si 6 gitu. Ya. Nah, gitu. Oke. Lanjutkan. Nah, berarti sekarang mana tadi? Nah, array yang ke-6 adalah si 6 ya. Pivot berarti yang ke-6 itu. Kemudian sekarang ya, pivotnya berarti yang ke-6 ya. Nah, ini pivot kita yang ke-6. Kemudian sekarang I sama dengan low kurang 1. Nah, low siapa tadi? 0, Bu. Di sini array-nya 6. Terus saya buat pivotnya juga 6. Kita nggak bingung ya. Nah, low kita 0. Berarti kalau 0 kurang min 1 sama dengan berapa? Negatif 1. Ya, berarti I kita negatif 1. Nah, sekarang kita mau periksa semuanya. Traverse each element of the array. Nah, yang kita banding-bandingin dengan si pivot tadi. Ingat, kita bandingin di pivot, kalau dia nggak lebih kecil, kita tandai untuk kita swap nanti. Nah, inilah dia. Perulangannya berarti J sama dengan low, J kurang dari high, J plus plus. Low kita 0, betul? Yang min 1 itu I ya. Low kita tetap 0, nggak pernah berubah. I-nya yang berubah. I 0 kurang 1 min 1. Berarti untuk J sama dengan 0 sampai J kurang dari high. High kita berapa? 6. J plus plus. Berarti kalau J sama dengan 0, J kurang dari 6, J plus plus, berarti J-nya siapa? 0, 1, 2, 3, 4. 6 termasuk? Oh, 5 satu lagi. 6 termasuk? Tidak, Bu. Tidak ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 buah. Dari 0 sampai 5, 6 buah. Ya, nah, makanya perulangan seperti ini. Nah, ditanya sekarang, apakah array J kurang dari pivot? Nah, kita buat ya, ini udah lupa lagi ya. 8, 7, 2, 1, 0, 9, 6. Nah, ditanya sekarang, apakah array J kurang dari pivot? Pivot kita ini. Ya. P kita buat ya. Pivot apa di sini dibuat? Nah, pivot terus ya, berarti P aja saya buat. Nah, apakah array J? Array J siapa? Array 0. Apakah 8 kurang dari 6? Enggak, Bu. Enggak. 8 tidak kurang dari 6. Ya. Karena 8 tidak kurang 6, soalnya I plus plus. Ya. Berarti sekarang I kita sudah berapa? 0, Bu. Ya, I kita saat ini sudah 0. Karena tadi min 1 dimulai ya. Nah, selanjutnya swap array I dengan array J. Nah, array I kita 0. Array I, yang mana array I? Yang mana array ke 0? 8, Bu. 8. Disuruh swap dengan array J. Siapa J? J siapa J? J berapa nilai kita tadi J? Yang terakhir. Jangan lupa nih berapa. Siapa J? 0 masih kan? Nah, dengan array J. J juga tunjuk yang ini. Ya. Swap ini kan panggil function tadi. Berarti dia masuk ke sana swap lah. Semua sama-sama 8 ya udah masih di tempat semula. Itu ya. Nah, berarti I masih tunjuk kemari, J masih tunjuk kemari. Oke? Nah, sekarang naik ke atas. Masih perulangan kan? Belum selesai. Kita harus ulang dari J sama dengan 0, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, sampai J sama dengan 5. Ya. Sekarang kedua J sudah sama dengan 1. Ya, J sudah sama dengan 1. Perhatikan ya. J kita sudah sama dengan 1. Ya, berarti ini udah kita swap tadi ini ya. Si 8 kita swap dengan si 8. Duk, masih di situ dia. Ya. Nah, ini udah 1 sekarang. Untuk J sama dengan, apakah dia kurang dari 6 ya?
Ya, array J, array 1 apakah kurang dari pivot? Yang mana array 1? Saya buat indeksnya di atas ya, saya buat indeksnya warna kuning biar nggak bingung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ganti balik ke merah. Ya, yang kuning ini indeksnya. Sekarang ditanya apakah array J kurang dari pivot? Nah, J kita 1, apakah array 1? Siapa array 1? Siapa array 1? 7. 7. Apakah 7 kurang dari 6? Enggak, Bu. Enggak, tidak ya. Oh, sorry. Tadi juga kita salah. Apakah ini kurang dari 6? Apakah 8 kurang dari 6? Tidak ya tadi ya. Tadi tidak. Salah kita tadi. Betul kan? Kita comeback berarti. Ini hapus dulu. Masih I sama dengan 0. Ini kita ulang lagi dari 0 masih ya. Nah, silap tadi. Ya. Masih 0 di sini tadi. J-nya 0 masih. Apakah array J, array 0, berarti 8. Ya, apakah 8 kurang dari 6? Tidak. Karena tidak, ini tidak dibuat berarti. Ya, tidak dibuat. Tapi tidak selesai, berarti sekarang masuk ke perulangan kedua. Ya, ini dibuat kalau cuma dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini. Ini dibuat kalau terpenuhi J-nya kurang dari pivot. Ya. Nah, kalau yang perulangan di atas, perulangan dari 0 sampai 6 ini ya, untuk I J-nya sama dengan 0 sampai ya, ini J-nya sama dengan 0 sampai 6 ini perulangannya ini ya, tutup kurung karawal, buka kurung karawal ini, tutupnya ini. Nah, kalau terpenuhi kita eksekusi yang ini. Cuma untuk eksekusi yang tengah ini kita ditanya lagi apakah array J kurang dari pivot, apakah si 8 ya. Array 0 ini kan 8, apakah 8 kurang dari 6? Tidak. Karena dia tidak terpenuhi, ini tidak dieksekusi. Ya, yang dalam ini tidak dieksekusi. Nah, berarti kita sekarang, tapi kita belum selesai perulangan-perulangannya jadi 1 sekarang. Tuh dia, bangkit. Maka tadi kok aneh ya, 8 diganti dengan 8 kalau kita ikutin code-nya. Ya, sekarang ini jadi 1. Ya, nah sekarang J1. Nah, sekarang apakah array J kurang dari pivot? Siapa array J? Array 1. Siapa array 1? 7. Ya kan? Apakah 7 kurang dari 6? 7 kurang dari 6 enggak? Enggak, Bu. Enggak. Karena enggak, eksekusi enggak nih? Enggak juga ya? Enggak eksekusi juga. Berarti sekarang J-nya jadi naik lagi. J jadi 2. Ya. J jadi 2. Array J. Sekarang 2 berarti. Array-nya 2. Array-nya 2 kebetulan 2 juga. Apakah 2 kurang dari 6? Iya, Bu. Karena ia masuk dia ke dalam ini. Apa yang dilakukan di sini? Pertama I++. Berarti I-nya sudah jadi 1, 0. Tadi karena di atas min 1. I-nya jadi 0. Kemudian kita swap. Siapa yang kita swap? Array I, yaitu array 0. Kita swap dengan array J. J berapa? J terakhir? 2. 2. Siapa array 0 dan array 0 dan array 2? Si 0 dan si 8 dan 2. Swap dia. Ya, kita swap. Langsung aja di sini ya, kita swap. Berarti di sini kita buat di sini 2, di sini 8. Ya, berarti I kita, makanya kenapa I-nya dari minus tadi, biar bisa di sini. Sini I-nya 0, ya, si J-nya udah 2. Ya, perulangan selanjutnya lakukan lagi, J-nya 3 sekarang. J3. Ya, J3, apakah, siapa J yang ketiga? Siapakah array yang ketiga? Berarti si 1. Apakah 1 kurang dari 6? Iya, Bu. Ya, kalau iya masuk dia ke dalam ini. Masuk ke dalam ini, apa yang dilakukan sekarang? Yang pertama dia akan I++. Berarti I-nya jadi berapa sekarang? 1. 0 jadi 1. Berarti array I, array 1.
Array 1 dibanding dan array J. J kita 3. Sekarang. Ya, siapa array 1 dan array 3 disuap? Array 1 adalah 7. Array 3 adalah 3. Kita suap 7 dan 1. Paham? Paham? Seperti ini. Nah, sekarang masih J kita sudah 3. Sekarang J kita jadi 4. Perhatikan ya, perhatikan terus. Nggak ketinggalan. 4. Siapa 4? Ya, ini J-nya 4 berarti ya. Siapa 4-nya? Siapa si 4? Array yang keempat. Siapa array yang keempat? Si 0. Ditanya lagi, apakah 0 kurang dari pivot? Ya, sesuatu yang ditaruh dalam ini berarti array-nya dilihat. Kemudian kalian lihat nilainya. Misalnya di sini taruh 3. Array yang ketiga siapa? Array yang ketiga berarti si 7. Gitu ya, cara lihat programnya ya. Karena nggak mungkin dia buat di situ 7. Karena kan itu dibuat umum. Oke. Apakah array yang keempat kurang dari pivot? Siapa array yang keempat? Si 0. Apakah 0 kurang dari 6? Ya. Ya kan? Nah, kalau iya, apa yang dilakukan? I++. Berarti I-nya sudah 1 sekarang. Oh, sudah 2. Di bawahnya array I dan array J disuap. Array I dan array J disuap. Kita tahu array I kita 2. Berarti di sini array J-nya sudah 4. Siapakah array yang kedua dan array yang keempat? Yang kedua adalah 8. Yang keempat adalah 0 disuap. Ya, 0 di sini. 8 di sini. Nah, selanjutnya J kita 5. 5. Ya. Selanjutnya J kita 5. Ya, array yang kelima apakah kurang dari pivot? Siapa array yang kelima? Si 9. Apakah kurang dari pivot? Tidak. Karena tidak dilakukan yang di dalam ini, ya. J-nya langsung naik sekarang. J-nya jadi 6, nggak terpenuhi lagi. Karena tadi perulangan kita J sama dengan low 0 sampai J kurang dari high 6. Nggak terpenuhi lagi se-6. Ya, tidak terpenuhi lagi. Karena tidak terpenuhi lagi, selesai perulangan ini. Sudah selesai, sudah tutup ya, sudah selesai. Kita lanjut program selanjutnya kemari. Nah, kemari. Apa kemari diperintahin? Swap. Nah, karena udah habis tadi. Ingat, kalau udah habis, si pivot akan kita swap dengan posisi terakhir yang harus disuap ya, dengan antrian yang harus disuap tadi dibilang. Nah, antrian itu dipegang oleh siapa? Oleh si I, nilai I ini. Sekarang I terakhir berapa I kita? I 2. Berarti I ditambah 1. Jadi berapa I kita? 3, betul? Betul nggak? Betul, Bu. Betul. Nah, disuap dengan si high. High yang paling tinggi tadi, yang paling sebelah kanan, yang si 6. 6 kan high. Ya kan? High kita 6. Array yang ke-6. Array yang ke-6 adalah si 6. Ya kan? Array yang ke-6 adalah si 6 ya. Berarti kita akan suap array yang ketiga ini dengan array yang ke-6. Nah, dengan pivotnya. Ganti. Ganti jadinya di sini 6. Di sini yang 7. Ini bukan pivot lagi sekarang ya. Kita hapus nih. Saya buat balik ya. Tadi apa di sini yang sebelahnya? 9 ya. Oke. Nah, ya jadi kalau kita tulis ulang seperti ini dia. 2, 1, 0, tulis-tulisan cantik ya. Kemudian tadi apa sini 6, 8, 9, 7. Pivotnya kan ini tadi. Sudah selesai satu iterasi. Sudah selesai satu buah iterasi. 6 selama-lamanya akan di sini posisinya. Benar nggak sebelah kirinya lebih kecil dari 6, sebelah kanannya lebih besar dari 6? Benar. Ya, selama-lamanya di situ. Selanjutnya tugasnya apa? Coba kita lihat di program. Misalnya tugasnya return I tambah 1. I kita 3. Oh, sorry. I kita berapa? I kita 2. Di sini I tambah 1 jadi 3. Tapi I kita kan ditambah 1 kan di sini. Nggak ada pemegang si 3 nih kan. Kalau dia panggil lagi I tambah 1 juga tetap 3. Karena I kita tetap 2 tambah 1, 3. Return 3. Ke siapa kita return 3 itu? Ke si pemanggil. Siapa yang panggil partition ini tadi?
Siapa panggil partition? Ya, berdiri. Pak quick short nih tadi kan? Di sini kan? Betul nggak? Ini yang panggil dia tadi. Betul? Partition kita kasih array-nya dari 0 sampai high. 0 sampai 6 masuklah dia ke situ. Nah, berarti ini baru sekali iterasi, sekali panggil masih. Rekursinya masih sekali. Ya, rekursi tahap satunya masih. Ya, di return lah I tambah 3, I 2, 2 tambah 1, 3. 3 ke siapa 3 itu? 3 itu masuk ke dalam ini. Ini P. Berarti P3 kan di return nilainya diambil oleh si pemanggil tadi. Di sini di return 3 berarti. Ini jadi 3 nih semuanya. 3 ini ditampung oleh si P. P-nya 3. Ya, P-nya 3. Nah, misalnya masuk kembali lagi. Quick short lagi. Lakukan hal yang sama untuk partisi sebelah kiri dan kanannya. Nah, sekarang array-nya masih utuh. Array yang sama kita kasih blur. Ya, low-nya itu 0. Masih 0. Nah, ya udah berganti P-nya 3. 3 kurang 1. 2. Oh, berarti array-nya yang akan dikasih adalah array dari 0 sampai 2. Tadi kan dari 0 sampai 6 dikasih. Sekarang array yang dikasih adalah 0 sampai 2. Coba kita lihat tadi yang ini ya. Angkanya tadi. Kita udah lupa. Nah, tadi angka yang pertama yang asli adalah 8721096 sebelum diurutkan. Setelah diurutkan tadi gimana? Saya lupa. Di sini 6 di tengahnya sini ya kan? Sebelah sini apa-apa aja tadi? Pokoknya ada 210 ya. Urutannya udah lupa. Sebelah kanan juga ada 879 gini ya. Satu kan ini udah pas ya. Nah, berarti yang akan kita kasih ke si quick short ini adalah si 0 sampai 2, yaitu ini. Ini kan array, kita buat array warna kuning ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih 0 sampai 2 ya, 0 sampai 2. Ini kita kasih buat dia lakukan quick short partisi tadi. Quick short nih ya. Masuk ini ya kan, dia masuk dari ini kan dia ngulang lagi panggil dirinya sendiri, quick short masuk dalam sini. Ya, masuk dalam sini kita lakukan quick short. Nah, ya. Ini kan kita lakukan, ini kita kasih adalah array dari 0 sampai 2, itu si ini, 210 ini kita kasih, masuk ke dalam sini, ya, dalam sini dia panggil lagi partisi, ini kan, berantakan kali ya, coba kita hapus dulu sedikit. Ya, nah, jadi setelah dia kasih 210 itu kemari, ya panggil lagi partisi dia. Ya, kita kan di sini tadi ini posisi. Quick short array yang akan dikasih adalah sekarang 210 ini. Karena kenapa dia array dari 0 sampai 2. Low kita 0, P kita 2, P kita tadi 3, 3 kurang 1 2. Dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 itu ini ya. Nah, ini dikasih dipanggil lagi quick short masuk ke dalam ini maksud saya. Masuk ke dalam ini, di dalam ini dilakukan partisi. Partisi inilah yang dilakukan lagi 2 sampai 10. Setelah selesai partisi itu baru yang lakukan yang sebelah bawahnya lagi, sebelah kanannya. P tambah 1. P kita tadi 3 tambah 1 4 ya. Nah, P kita 4 tambah high sampai high 6. Ya, 4 sampai 6. Ya, array 4 sampai 6 ini dia. 6 ini nggak pernah diapa-apain lagi karena sudah dia pivot tadi. Selesai jadi pivot, mantannya pivot selalu berada di tempat semula. Nah, akan pernah berubah lagi, itulah posisi dia yang sebenarnya setelah diurutkan. Nah, gitu-gitu terus sampai selesai. Ya, bisa paham? Nah, sudah habis waktu, padahal ini satu lagi ya, shell sort ya. Singkat aja. Nah, singkat aja, mungkin nggak usah code-nya lagi, tapi saya mau jelasin sedikit saja tentang shell sort, karena nggak banyak. Biar minggu depan kita bisa masuk tentang tree. Nah, ini setengah shell sort ada di slide yang minggu lalu, merge sort. Ya, ada di minggu lalu merge sort. Di slide terakhirnya ada sedikit tentang shell sort. Ya, nah jadi dibilang shell sort ini dia sebenarnya perbaikan dari insertion sort. Ya, perbaikan dari insertion sort. Kalian tahu insertion sort masih ingat? Dia seperti main kartu. Ya kan? Dia seperti main kartu, misalnya kalian punya angka seperti misalnya berapa ya?
8, 6 misalnya 2, 1. Nah, pertama kita anggap 8 ini angka paling kecilnya, ya kan? Nah, 8 paling kecil nih. Ketika kita lihat ke kanannya, ketemu 6. Apakah 6 lebih kecil dari 8? Ya, berarti harus ganti. Harus ganti ini swap. 6 di sini, 6 di sini, 8 di sini. Sekarang kita anggap yang pertama ini, si 6 ini yang paling kecil. Nggak ada yang lebih kecil dari dia, kita anggap. Ya, jalan lagi, 2. Apakah 2 lebih kecil dari 6? Iya, ketemu lagi yang lebih kecil dari 6. Berarti harus disuap. Gimana cara suap 2 dengan 6 ini? Sikit-sikit ganti. Ya, pertama 8. Ya, kita ganti dulu dia ini 2. 2 ada di sini, 8 ada di sini. Kemudian 2 ini ganti lagi dengan 6. Ya, 6 di sini, 2 di sini. Ya, nah, lanjut lagi perjalanan. Kita anggap 2 ini yang paling kecil. Lanjut lagi perjalanan tadi sampai sini 1. Ketemu lagi yang lebih kecil. Ya, gimana cara kita ini suap 2 ini jadi di depan kali? Ya, otomatis dia satu-satu kita suap dengan sebelahnya, suap. Banyak sekali harus disuap. Itulah yang bikin kompleksitasnya berat, ya, lama. Ya, memorinya habis banyak, ya kan? Nah, itu yang kendala dari insertion sort. Jadi disempurnakan dengan shell sort. Nah, bagaimana cara kerja shell sort? Shell sort berusaha bawa ini. Jadi kalau kita ada setumpuk urutan yang belum terurut, kita ingin bawa yang kecil tuh kalau bisa sebelah sini dulu, yang besarnya sebelah sana dulu, ya. Jadi waktu kita nanti mau insertion shortnya sudah lebih cepat. Nggak perlu suap terlalu jauh, udah dekat-dekat yang harus disuapnya. Ya, bayangkan misalnya kita ada angka di sini, angka besar-besar 8, 7 gitu-gitu ya. Angka besar tiba-tiba sih ada angka 1 sebelah kanannya. Ini buat kita bawa jadi ke depan lama banget ya. Harus suap dengan ini, 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 suap dengan ini sampai dia di depan. Ya, itu yang memakan waktu begitu lama. Ya, jadi kita kepingin yang angka besar-besar itu sebelah kanan, angka kecil-kecil sebelah kiri. Kita pinginnya walaupun belum terurut di sini angka kecil-kecil. Misalnya di sini ada 2, ada 1, ada 3. Nah, di sini ada 8, 9, 10. Kalau kita 1 sampai 10 ya. Nah, kita angka kecil-kecilnya udah sebelah kiri, angka besar-besarnya udah sebelah kanan. Nah, setelah itu baru kita pakai insertion sort. Seperti tadi, nggak perlu suap terlalu jauh lagi karena yang kecil-kecil memang udah di kiri, yang besar-besar memang udah di kanan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya shell sort ya. Ini shell sort. Kita punya 7, 6, 8, 9, 3, 2, 10, 5, 1 misalnya. Ya, gimana? Ini kan masih acak kali kalau kita pakai insertion sort, jauh kali ini harus kita pindahin 1 nih ke depan. Jadi caranya pertama kita suap dulu, ya, suap dulu, nggak perlu suap yang sedikit-sedikit seperti tadi ya. Nah, sekarang kita 7 di sini. Ya. Nah, kira-kira berapa range? Ini kalau kita ada punya ini berapa angka kita tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kalau dibagi 2 sekitar 4,4 berarti. Ya, kita cari dengan 4 yang 7 kalau dengan 4 buah dengan dia berarti yang mana? 1, 2, 3, 4. Sekitar 3 ini ya. Kita pasangkan dulu. 6, 4 buah dari dia sekitar yang mana? 2. 8, 4 buah dari dia yang mana? 10. Simak ya. 9, 4 buah dari dia adalah si 5. 1 nggak ada kawan, berarti kita buat sendiri dulu. Nah, sekarang kita tanya, 7,3, besar mana? Besar 7. Berarti kita suap. Nah, mereka suap berdua aja. Ya. Nah, karena besar 7, kita suap dia. 3 di sini, 7 di sini. 6 dengan 2. Besar 6, suap berarti dia. 2 di sini, 6 di sini. 8 dengan 10, dapat, nggak perlu disuap. Memang 8 lebih kecil dari 10. 9 dengan 5, suap. Ya. 9 di sini dengan, di sini berarti 5. Di sini 9. Nah, 1 tetap. Nah, sekarang kita atur kembali. Kita atur kembali berarti gimana? 3, 2, 8, 5, 7, 6, 10, 9, 1. Nah, cara kerjanya gitu algoritmanya. Ya, cara kerjanya begitu. 3, 2, 8, 5, 7, 6, 10, 9, 1. Nah, kita coba lagi sekarang. Pasangkan lagi dengan sesuatu yang
Tadi 4 jaraknya. Sekarang kita kurangi jadi 3. Kalau kita dengan 4, dia yang tadi lagi ya kan? Sekarang dengan 3. Berarti dengan 5 pasangannya. 2 dengan, cepat-cepat ya, dengan 7. 8 dengan 6 ya. Kemudian 8 dengan 6, apalagi 5 dengan 10, 7 dengan 8 dengan 6, 5 dengan 10, 8 dengan 6, 5 dengan, oh 5 sudah ya, sorry, ini 5 di atas sudah, berarti tinggal lagi. 3 sama 7, Bu. Ya 8 dengan 6 juga udah, 7 juga udah ada pasangan, yang belum ada. Nah, 10 dengan 1. Ya, 9 enggak usah, 9 enggak ada, kita taruh aja di sini. Ya. Nah, yang lain udah ada pasangan kan? 3 dengan 5 udah pas, nggak perlu ganti. 2 dengan 7 udah pas. 8 dengan 6 ganti. Ya, 6 dan 8. Nah, 10 dengan 1 ganti. Ya. Nah, atur lagi balik. Atur lagi. Atur lagi jadi 3, 2, 6. Sebelah sini dulu ya. 3, 6, kemudian sebelah sana. 3, 2, 6, 5, 7. 5, 7, 8, 1, 9, 10 ya. Pertama ini dulu, kemudian yang ini. Ya. Seperti itu. Kemudian lagi kita lakukan hal yang sama lagi. Berarti tadi kita sudah selang 2. Ya kan? Selang 3, selang 2 sekarang berarti 3 dengan 6. Ya kan? 2 dengan 5. Kemudian 6, 7. Ini udah ya, 7 dengan 1, apalagi 8 dengan 9, nah 10 tetap. Oh 1 dengan 10 bisa, 1 dengan 10. Apa ada yang perlu disuap? Ini dapat 7 dengan 1 yang harus disuap ya. 8 dan 9, 1 dan 10. Nah, sekarang kita atur lagi, berarti kita atur lagi gini ya, 3, 2, 6, 8, 8, 1, kemudian 7, 9, 10. Nah, gini. Kita atur lagi. 3, 2, 6, 5, 1, 8, 7, 9, 10. Ya. Jadi terakhir 2 interval. Jadi sekarang 1. Nah, kalau udah 1 pakai insertion short. Kita anggap 3 ini yang paling kecil. Ya, jalan lagi ke menit mau ketemu 2, swap berarti ya. Yang harus disuap nggak jauh-jauh kali, dekat. Ada sini ketemu 6. 6 nggak suap ya kan? Nah, ada betul kan 2 masih kecil yang kecilnya masih paling depan. 5, ketemu 5. Nah, 5 di mana kita suap? 5 memang tidak lebih kecil dari ini, kita suapnya sampai sini aja berarti. 5 di sini, 6 di sini. Ketemu 1, harus suap sampai sini. Ya. Nah, jadi gitu dia. Pakai insertion short lagi ya ujungnya. Nah, jadi apa yang dilakukan di sini? Perbaikan. Jadi shell short ini, perbaikan dari insertion short ya. Nah, jadi kalau tadi di insertion short kita suapnya banyak sekali karena bisa jadi yang besar kali di sana, yang kecil kali di kiri, yang besar kali di kanan, di suapnya terlalu jauh. Dengan tadi kita pakai shell short yang interval dikurang-kurangi terus ya. Kurangi terus sampai tinggal satu pakai insertion short. Itu sangat mengurangi proses suapnya. Ya. Nah, cuma kalau kasusnya terburu juga tetap n square ya. Tapi kalau dibandingkan dengan quick short, tentu quick short masih menang. Ya, nah itu kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, bisa paham nggak? Advanced sorting ini bisa paham nggak? Sudah waktu udah lewat ya, saya harus masuk ke ini. Bisa paham? Insya Allah, Bu. Oke, kalau alhamdulillah kalau bisa paham ya, tolong diulang-ulang lagi di rumah ya. Nanti saya kirim link dari programisnya biar bisa belajar lagi. Bagus tuh untuk belajar. Nanti kalian bisa coba running juga. Saya nggak sempat running tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.